Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisutrisna Simanjuntak, asal sekolah SD 101407 Sisoma, Kecamatan Tanah Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Menyebarkan pemahaman. Mengapa kurikulum perlu berubah? Aksi nyatanya ini dia. Mari kita lihat videonya dan penjelasannya. Topik kurikulum yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip. Yang keempat, pembelajaran paradigma baru. Yang kelima, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Apa itu kurikulum? Yang pertama, kurikulum dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Yang kedua, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir belajar murid. Yang ketiga, kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Yang keempat, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yaitu, mengapa kurikulum harus berubah? Ini dia penjelasannya. Saat ini berbagai isu baru, perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Yaitu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Maksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, menurut Ki Hajar Dewantara yang disampaikannya. Lanjut. Demi menuntut kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di sini perlunya peran serta orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Pada saat merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rukun utamanya. Itu dia. Nah, yang selanjutnya kita lihat yaitu sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal, misalnya guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua harus memahami perkembangan dan kebiasaan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid tersebut. Maka untuk itu kita harus benar-benar mengetahui dan merancang itu sesuai dengan hasil yang sudah dibuat atau hasil yang sudah dirancang. Itu dia. Dan yang selanjutnya yang pertama, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama murid-murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran itu. Nah,
Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik lagi. Itulah yang bisa saya paparkan melalui video ini. Semoga Bapak Ibu seluruh yang ada di Indonesia mengerti apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.